Hai, Assalamualaikum. Apa kabar Mam semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep olahan daging dan kentang. Ini rasanya enak sekali, sangat gurih walaupun tanpa santan, dan juga ini irit minyak ya Mam. Nah, simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini sudah menyiapkan, ini ada 500 gram iga sapi. Boleh juga menggunakan tulang ekor ya, Mam. Nah, ini masih fresh ya iga sapinya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian bahan kedua di sini saya tambahkan ada 3 buah kentang. Ini sudah saya kupas kentangnya dan juga sudah saya cuci bersih. Nah, kemudian di sini kentangnya akan saya potong-potong ya. Ini potongnya tuh agak besar. Nah, untuk potongannya nanti bisa disesuaikan dengan selera ya, Mam. Setelah kentangnya dipotong-potong, nanti ini akan saya rendam di air ya, biar nanti kentangnya itu tidak menghitam. Nah, siapkan air, kemudian di sini kentangnya akan saya masukkan. Nah, selanjutnya di sini kentangnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk bahan-bahan dihaluskan ada 8 cabai merah. Lalu ada 8 siung bawang merah. Ada 4 siung bawang putih. Kemudian 2 cm jahe. Lalu 2 cm kunyit. Setengah sendok teh merica bubuk. 4 butir kemiri. Setengah sendok teh ketumbar bubuk. Nah, saya tambahkan sedikit air ya Mam, biar mudah untuk dihaluskan. Ini bumbunya boleh juga diulek ataupun menggunakan chopper ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya kira-kira seperti ini ya. Setelah dihaluskan, ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya di sini iga sapinya akan saya rebus ya. Boleh juga menggunakan panci presto ya Mam. Dan jika tidak ada panci presto, boleh juga direbus seperti ini ya. Nah, di sini direbus sampai dagingnya empuk ya. Saya tambahkan ada 1 ruas jahe udah dikeprek. Nah, kita tunggu sampai empuk. Nah, ini saya ratakan untuk memastikan semuanya tuh tenggelam ya. Nah, kemudian di sini akan saya cek. Nah, ini daging udah empuk ya Mam ya. Kemudian di sini akan saya angkat dan akan saya tiriskan. Lalu siapkan minyak panas cukupnya, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Nah, saya tambahkan 2 lembah daun jeruk. Ini daun jeruknya saya ropek-ropek ya Mam, biar aroma itu lebih kuat. Ini saya aduk supaya tercampur dengan minyak panasnya. Nah, di sini bumbunya ditumis sampai matang dan tanek ya, atau sampai keluar aroma bau sedap ya Mam. Karena ada rempah, ada kunyitnya, jadi harus sampai benar-benar tanek ya, biar nanti tidak sengar. Saya tambahkan 500 ml air. Nah, saya aduk terlebih dahulu ya supaya tidak menggumpal. Lalu masukkan iganya yang tadi udah kita rebus. Nah, ini saya ratakan ya supaya semuanya tuh terendam dengan bumbunya. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan 1 sendok teh gula pasir. Dan setengah sendok teh. Ini ada penyedap ya, saya gunakan sasa. Ini saya aduk supaya tercampur rata. Nah, di sini udah mulai mendidih kembali ya, Mam. Ini saya aduk kembali supaya bumbunya juga meresap rata ya. Kemudian masukkan kentang yang tadi udah dipotong-potong.
Nah, kita masak sampai kentangnya empuk ya, Mam. Nah, ini saya ratakan semua biar kentangnya tuh terendam dengan bumbunya. Ini saya aduk kembali supaya kentangnya matangnya tuh merata ya. Nah, ini bisa untuk dijadikan menu pada saat buka puasa ya, Mam. Ini aromanya sangat sedap sekali. Nah, kita masak sebentar lagi ya, Mam ya. Karena di sini tulang iganya juga sebelumnya udah saya rebus, dagingnya udah empuk. Kita tinggal nunggu kentangnya saja ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum dihidangkan. Ini rasanya sudah pas. Ini enak sekali loh, Mam. Sangat gurih rasanya. Dan di sini juga kentangnya sudah empuk ya. Nah, selanjutnya olahan tulang iga dan kentang ini akan saya hidangkan. Nah, ini dia olahan iga sapi dan kentangnya, sangat enak sekali, sangat menggoda selera, rasanya gurih dan tentunya nikmat sekali. Nah, ini bisa untuk dijadikan hidangan saat buka puasa ya, Mam ya. Nah, semoga menu ini untuk bisa menjadi inspirasi ya. Nah, selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.